Oke, siap-siap nikah. 3, 2, 1, rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy banget saya rasanya ketemu lagi sama teman-teman semua. Karena di video ke-10 ini, berarti teman-teman udah semakin dekat dengan gerbang pernikahan, semakin mantap persiapannya. Jadi, mudah-mudahan semua persiapan yang akan dijalankan berjalan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang persiapan dasar dan utama dalam mempersiapkan pernikahan, yaitu tentang buku panduan. Pada kesempatan kali ini, kita belum berbicara tentang rundown acara, susunan acara seperti apa, tapi kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengisi buku panduan itu. Jadi silakan teman-teman download dulu, sekalian langsung dibuka di laptop boleh, atau mau dicetak kemudian kita coret bareng-bareng, kita isi bareng-bareng, silahkan. Silahkan pilih yang paling nyaman buat teman-teman semua. Baik, kita akan mulai dari halaman yang paling depan, yaitu cover. Silahkan teman-teman ganti dengan nama pengantin wanita, nama calon pengantin wanita, nama panggilannya. Di bawahnya, silahkan isi dengan nama lengkap calon pengantin wanita, beserta gelarnya kalau ada. Di bawahnya silahkan isi dengan nama ayah dari calon pengantin wanita. Di bawahnya lagi silahkan isi dengan nama ibu dari calon pengantin wanita. Oke ya, sudah lengkap ya, ini calon pengantin wanita. Di bagian pengantin pria silahkan ganti namanya dengan nama panggilan calon pengantin pria. Begitu terus ke bawahnya nama lengkap, nama ayah, dan nama ibu. Terkadang dalam penulisan ini muncul pertanyaan, bagaimana jika sudah ada orang tua sambung? Jadi ayah punya pasangan lagi atau ibu punya pasangan lagi, siapa yang namanya harus ditulis? Maka jawabannya di setiap dokumen tertulis yang dicantumkan adalah nama orang tua kandung. Kemudian untuk orang tua sambung biasanya hanya disebutkan oleh MC dalam prosesi acara. Namun pada pokoknya ini juga nanti silahkan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Silahkan kamu konsultasikan, silahkan kamu obrolin dengan orang tua masing-masing. Oke, halaman 1 sudah selesai ya. Kalau misalkan kamu bingung gimana caranya ngeprint supaya jadi buku seperti ini caranya adalah nanti setelah kamu edit semuanya, kamu save as PDF, kemudian kamu bawa ke tukang fotokopi, minta tolong mereka untuk ngeprintin, biar kamu nggak usah bingung. Halaman kedua adalah kata pengantar pemangku hajat. Itu silahkan kamu ganti namanya, nama panggilan CPW, nama panggilan CPP, dan juga nama lengkapnya. Silahkan diisi. Kemudian di bagian bawah, di kolom pemangku hajat juga silahkan diganti sesuai keterangan yang sudah tercantum, yaitu nama ayah calon pengantin wanita dan juga ayah calon pengantin pria. Kita lanjut lagi. Ini yang penting di halaman ketiga, yaitu data calon pengantin. Silahkan isi dengan nama lengkap kamu, beserta gelar, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nama ayah dan juga ibu. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan, apabila ada orang tua sambung seperti apa? Kalau di data mempelai seperti ini bisa teman-teman isi dengan lengkap. Nama orang tua kandung, juga orang tua sambung. Tinggal kasih keterangan aja. Penulisannya seperti apa? Tinggal kasih keterangan. Jadi nama ayah, Fulan bin Fulan, almarhum misalkan. Kemudian kasih garis miring, nama ayah sambungnya. Tinggal dikasih keterangan dan diinformasikan kepada vendor-vendor terkait, dalam hal ini MC biasanya. Setelah itu, saudara kandung silahkan diisi beserta iparnya, jadi suami istrinya, silahkan ditulis juga, supaya ketika nanti dipanggil oleh MC tidak terlewat. Selanjutnya nomor handphone, itu juga silahkan ditulis. Begitu juga dengan CPP, diisi sebagaimana tadi CPW mengisi. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, ke halaman 4, yaitu pendukung acara. Ini silakan kamu isi dengan lengkap masing-masing. Jadi venue-nya di mana, untuk prosesi akad nikah di mana, untuk acara resepsi di mana, ditulis nama kontak personnya supaya nggak bingung nanti ketua panitianya. Kemudian catering PIC-nya siapa, nomor teleponnya berapa. Kemudian dekorasi, dokumentasi, undangan, souvenir juga seperti itu. Tulis siapa nama vendornya, nama usahanya, kemudian nama kontak personnya, orang yang berkomunikasi dengan kamu, dan juga nomor teleponnya, sehingga nggak bingung nanti. Kemudian nomor 7, vendor tata busana. Kalau teman-teman
ambil paket dari satu vendor tata busana itu lebih mudah. Tinggal tulis aja nama vendornya sama semua dari atas sampai bawah. Dari busana akad sampai busana resepsi. Dari pengantin dan orang tua itu sama semua. Tapi kalau ternyata beda-beda ambil vendornya, silahkan diisi sesuai dengan kolom masing-masing. Jadi misalkan busana akadnya pengantin wanita ada vendor sendiri. Kemudian busana akadnya pengantin pria ada vendornya sendiri, itu silahkan ditulis masing-masing. Jadi tulis nama vendornya siapa yang bertanggung jawab, dan juga berapa nomor teleponnya. Kemudian 8, tata rias. Ini balik lagi kalau teman-teman ambil dari satu vendor semua, ini udah jadi satu paket, tinggal tulis nama satu vendor saja. Tapi kalau beda-beda, itu silahkan diisi sesuai dengan keputusan teman-teman. Kemudian MC, akad dan resepsi itu ada yang terpisah dan ada juga yang satu orang menghandle 2 acara. Itu silahkan ditulis. Kemudian poin nomor 11, kita tulis sound system akad nikah. Ini kita asumsikan terpisah dari sound system resepsi. Kalau misalkan sama ya tinggal tulis sama aja. Kalau misalkan beda berarti sound akad nikah misalkan dari gedung, sound resepsinya dari vendor sound system. Begitu juga dengan entertain. Itu silahkan ditulis nama vendornya, kontak personnya siapa, dan juga nomor teleponnya berapa. Di halaman kelima, ini tentang acara akad nikah. Ini baru kita bahas akad nikah dulu aja. Silahkan diisi hari dan juga tanggalnya, waktunya, itu jam berapa teman-teman akad nikah, kemudian tempatnya di mana, itu silahkan diisi. Kemudian informasi yang tadi di halaman sebelumnya diulangi lagi, MC-nya siapa, kemudian penjemput penghulunya siapa, apakah penghulu dijemput atau tidak, itu perlu diperhatikan. Kalau misalkan penghulu minta dijemput, pastikan ada yang menjemputnya siapa. Kemudian kalau misalkan tidak dijemput, itu juga perlu ada yang mengkonfirmasi kehadiran penghulu yang bertugas untuk mengingatkan. Kalau teman-teman pakai WO, maka itu udah jadi tugasnya tim WO untuk memastikan kehadiran penghulu. Poin ketiga adalah wali nikah. Siapa yang akan menjadi wali nikah dari calon pengantin wanita? Ini perlu clear supaya lebih jelas lagi siapa yang akan menjadi wali nikah. Kalau ayahnya berarti udah jelas ini ayahnya. Kalau misalkan bukan ayahnya, maka perlu dipersiapkan namanya siapa dan juga hubungannya apa, supaya penghulu tahu, supaya MC juga tahu, nggak salah sebut nantinya. Kemudian poin nomor 4 adalah juru bicara. Jadi silahkan kamu pilih satu orang dari masing-masing keluarga, maksudnya keluarga pria sendiri, keluarga wanita sendiri, satu orang, yang akan menjadi juru bicara dalam prosesi serah terima pengantin menjelang akad nikah. Poin nomor 5 adalah saksi pernikahan. Juga silakan tunjuk satu orang untuk menjadi saksi pernikahan kalian. Dari pria sendiri, dari wanita sendiri. Itu silakan ditulis namanya lengkap beserta gelarnya. Sehingga ketika MC membacakan ini bisa dibaca dengan baik dan benar. Bukan cuma sekedar nama Om Anu atau Ustadz Anu. Kayak gitu nggak enak nanti jadinya. Kemudian poin nomor 6, yaitu pengapit calon pengantin wanita. Jadi nanti kan setelah prosesi serah terima selesai, calon pengantin wanita dipersilahkan masuk nih. Nah nanti ketika calon pengantin wanita ini masuk, dia nggak mungkin sendirian. Pastinya ada yang mengapit. Yang mengapit ini silahkan tunjuk 2 orang wanita. Bisa jadi itu teman-temannya, biasanya bridesmaid, atau enggak para tante-tantenya. Itu silahkan ditentukan. Kemudian nomor 7, pengapit calon pengantin pria. Pengapit ini tugasnya pas kapan? Jadi ketika calon pengantin pria sudah diserahkan kepada keluarga pengantin wanita, maka biasanya yang jadi pengapit adalah kedua orang tua calon pengantin wanita. Kemudian diapit oleh kedua orang tua calon pengantin wanita dan digandeng menuju meja akad nikah. Tapi terkadang ada yang lebih memilih untuk diapit oleh para om, jadi sesama pria. Diapit oleh sesama pria dan juga diantarkan menuju meja akad nikah. Jadi tidak bersentuhan dengan calon ibu mertua karena belum sah ini. Jadi nanti silahkan didiskusikan, tapi baru bisa kamu diskusikan setelah kita bahas rundown di video berikutnya ya. Poin nomor 8 juga silahkan tentukan siapa pembawa melati, nampan melati. Juga siapa yang akan membawa kotak cincin kawin. Kemudian siapa yang akan membawa mahar dalam barisan calon pengantin pria. Kemudian siapa yang akan menjadi penerima mahar setelah prosesi serah terima mahar dari pengantin pria kepada pengantin wanita. Jadi yang mengamankan kotak maharnya siapa. Kemudian nomor 12, penghulunya siapa. Itu juga perlu ditulis dari kecamatan mana,
dan juga nomor teleponnya berapa. Nomor 13 dan 14 juga ada qori dan sari tilawah, itu juga ditentukan siapa. Kalau misalkan cuma ada satu orang yang bisa jadi qori, itu nggak apa-apa, tanpa sari tilawah, nggak masalah. Kemudian nomor 15 dan nomor 16 itu adalah penanggung jawab seserahan. Yang nomor 15 itu dari keluarga calon pengantin wanita, yang nomor 16 dari keluarga calon pengantin pria. Itu silakan ditunjuk satu orang. Nomor 17, ketua panitia, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menghandle seluruh acara dari awal sampai akhir, berkoordinasi dengan MC ataupun tim wedding organizer ketika persiapan dan juga pada pelaksanaan acara. Itu tugasnya ketua panitia. Kemudian juga nomor 18 adalah seksi konsumsi. Siapa yang bertanggung jawab mempersiapkan atau ngurusin catering ketika pada pelaksanaan acara. Data ini silakan teman-teman isi nama orangnya beserta nomor teleponnya sehingga lebih mudah untuk dihubungi ketika hari H nanti. Kita skip dulu rundown-nya. Kita lanjut ke bagian tengah-tengah di kolom acara resepsi pernikahan. Silakan teman-teman isi dengan hari dan juga tanggalnya, kemudian waktunya dan tempatnya. Kemudian MC-nya siapa? Orang cateringnya siapa? Orang dekorasinya siapa? Orang entertainnya siapa? Orang dokumentasinya siapa? Kemudian pembaca kata sambutannya siapa? Pembaca doa resepsinya siapa? Itu silahkan ditulis. Dan juga nggak ketinggalan ketua panitia serta seksi konsumsinya siapa. Silahkan ditulis namanya beserta dengan nomor telepon. Kita lanjut halaman berikutnya. Rundown resepsi kita skip dulu. Kemudian ada susunan acara ini, susunan barisan. Ini nanti kita bahas di video berikutnya ya. Lanjut ke halaman belakangnya. Di susunan pendukung acara. Jadi kan banyak pihak juga, banyak anggota keluarga juga yang dilibatkan pada pelaksanaan acara. Jadi silakan teman-teman tulis di sini. Siapa saja yang dirias dari keluarga pria? Siapa saja yang dirias dari keluarga wanita? Ini silakan teman-teman tulis supaya memudahkan untuk pendataan riasnya. Kemudian daftar among tamu. Siapa saja yang akan jadi among tamu? Kenapa daftar among tamu dan daftar orang yang dirias kita buat beda? Karena sering juga ada kondisi among tamu ini sudah rias dari rumah, sudah pakai baju dari rumah, jadi nggak perlu lagi ada di dalam daftar rias. Dan ada juga tante-tante atau keluarga-keluarga besar yang dirias tapi tidak tercantum dalam anggota among tamu. Jadi silahkan diisi masing-masing saja. Kemudian daftar penjaga buku tamu. Ini biasanya 4 orang saja sudah cukup. Tapi terkadang ada yang mau sampai 6 atau bahkan 8. Ini silahkan teman-teman putuskan. Setelah daftar rias ini terisi dan juga daftar among tamu terisi, data ini bisa diterjemahkan ke halaman berikutnya, yaitu daftar pesanan rias. Dari keluarga wanita siapa saja yang akan dirias dan pesanannya apa aja. Bisa jadi namanya Tante Ayu. Tante Ayu itu mesennya kebaya beserta kain, beserta sanggul, beserta rias. Kebaya ukurannya XL. Kemudian nomor 2 ada Tante Ade. Tante Ade cuma pesen kebaya, kain, sama hijab du, sama rias. Nggak pakai sanggul kan berarti. Kebayanya ukurannya L. Seperti itu, nanti teman-teman lengkapin semuanya. Yang perlu jadi catatan adalah ini dipisahkan keluarga pria dan wanita. Ini hanya untuk memudahkan dalam pemesanan, dalam koordinasi. Pada prakteknya nanti waktu hari H dibedakan menurut daftar pesanan. Jadi yang pria ada daftarnya sendiri, beskap-beskapnya, ukuran berapa aja yang dipesan. Dari keluarga wanita ada juga daftar kebaya yang dipesan, kemudian pakai sanggul atau enggak, dirias atau enggak, hijab dua atau enggak, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu daftar tamu VIP, Very Important Person. Jadi silakan teman-teman isi dengan orang-orang yang kamu rasa beliau ini adalah orang VIP, orang yang paling penting, orang yang layak untuk diistimewakan. Tolong dibedakan bahwasanya VIP dan keluarga ini beda. Jadi untuk VIP itu adalah orang-orang yang dituakan di dunia kerja atau interaksi bisnis keseharian. Kemudian kalau keluarga, kakek nenek, ini nanti dipisahkan lagi. Ada daftarnya sendiri lagi, teman-teman silahkan buat. Kalau untuk VIP ini silahkan tulis yang pertama nomor, kemudian nama, kemudian jabatan dan instansinya, supaya nggak salah sebut MC nanti. Dan untuk penulisannya, silahkan isi dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jadi nggak dipisah-pisah. Nggak dipisah-pisah gimana? Kalau misalkan dari kantor kamu ada VIP-nya 5. Kemudian dari calon pasangan ada VIP-nya 5 juga. Kemudian dari orang tua ada VIP-nya 5. Kemudian dari orang tua pasangan ada VIP 5. Totalnya ada 20 kan ya berarti ya. Maka silahkan tulis
nomor 1 sampai 20 nama-namanya itu tadi. Bukan 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Supaya apa? Supaya pada pelaksanaannya nanti tim escort yang teman-teman siapkan atau tim WO tinggal menyebutkan, oh nomor 1 datang, nomor 2 datang, nomor 3 datang, seperti itu. Jadi disebutnya 1 sampai 20. Jadi kita nggak sebut nama-namanya, karena ketika koordinasi pada hari H, itu akan sulit. Makanya kita tulis 1 sampai 20 untuk memudahkan. Dan tolong dipastikan ketika mengisi daftar VIP ini, juga ditunjuk 1 orang atau 2 orang dari masing-masing instansi untuk menjadi pengenal wajahnya. Karena ketika tidak ada pengenal wajah, maka ini akan berantakan semuanya. Nggak ada gunanya kita buat daftar VIP ini kalau nggak ada yang mengenali. Kemudian yang berikutnya, daftar foto di pelaminan. Ini adalah hal yang sensitif buat keluarga teman-teman. Jadi pastikan seluruh anggota keluarga sudah tercantum dalam daftar foto yang teman-teman buat. Kalau misalkan kita buat per keluarga kecil-kecil, itu terlalu banyak, ini bisa dibuat dirangkum menjadi keluarga besar siapa-siapa-siapa. Keluarga besar mbah siapa, keluarga besar kakek siapa. Ini bisa dibuat seperti itu. Atau keluarga besar Bandung, atau keluarga besar dari kota asal masing-masing. Ini bisa dibuat seperti itu. Tapi pastikan seluruh keluarga sudah tersebutkan. Dan pastikan yang lebih dituakan ada di urutan paling atas. Jangan sampai yang dituakan ada di urutan bawah. Karena ini adalah hal yang bisa jadi sangat sensitif bagi sebagian orang. Kita nganggapnya biasa aja kan, oh nggak kesebut ya udahlah nggak apa-apa. Tapi bisa jadi buat orang-orang tua, buat om tante kita, ini bisa jadi hal yang sensitif bagi mereka. Jadi ini perlu berhati-hati. Kemudian setelah keluarga baru ditulis daftar foto rekan-rekan. Rekan-rekan sekolah, rekan-rekan kerja, rekan-rekan kuliah, dan lain-lain. Beserta juga rekan-rekan orang tua. Nanti MC akan tugasnya membaca ini dari awal sampai akhir berulang-ulang. Setelah itu baru kita masuk ke halaman terakhir. Halaman terakhir adalah daftar lagu pilihan pengantin. Untuk daftar lagu ini silakan teman-teman pilih 15-20 lagu dan pastikan lagu-lagu yang teman pilih adalah lagu yang baik secara lirik dan juga nadanya. Jangan sampai ada lagu-lagu patah hati di acara pernikahan. Karena ini nggak bagus jadinya. Oke teman-teman. Kurang lebih itu cara mengisi buku panduan ini, karena buku panduan ini akan digunakan oleh seluruh panitia dalam acara pernikahan. Jadi kita mulai dari cara ngisi bukunya dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya.